Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Kita akan melanjutkan materi terakhir ya dari saya terkait dengan pangan fungsional, yaitu nutrifikasi. Oke ya, seperti yang kita tahu di Indonesia sendiri mengalami masalah gizi, ya tidak hanya satu tetapi tiga, yaitu gizi kurang, gizi lebih, dan juga hidden hunger ya atau kekurangan zat gizi mikro. Nah, kekurangan zat gizi mikro ini juga terjadi dan juga sebagai masalah utama di masyarakat hampir di seluruh dunia ya, jadi tidak hanya di Indonesia. Dan kalau masih ingat ya, conceptual framework atau kerangka berpikir dari UNICEF itu menggambarkan penyebab-penyebab multifaktor yang menyebabkan terjadinya masalah gizi. Ya, ada yang penyebab mendasar, penyebab tidak langsung, penyebab langsung. Ya, mulai dari status sosial ekonomi, pendidikan, ya, kemudian yang sebagai penyebab mendasar dan mempengaruhi bagaimana di rumah tangga ya, ketahanan pangan rumah tangganya, kemudian pola asuh ibu ke anak ya, dan juga mempengaruhi pelayanan kesehatan yang ada. Dan ketiganya tersebut merupakan penyebab tidak langsung dari terjadinya asupan zat gizi yang kurang dan juga penyakit infeksi. Keduanya secara langsung menyebabkan masalah gizi, ya baik itu zat gizi lebih, kurang, dan juga hidden hunger, yaitu kekurangan zat gizi mikro. Ya, jadi kalian harus memahami dan nanti dicari kembali conceptual framework dari UNICEF itu seperti apa bentuknya dan multifaktor yang ada di situ tuh apa saja ya, karena hanya melihat dari grafik atau framework tersebut kalian sudah bisa menjelaskan dengan banyak kira-kira kemungkinan penyebab dari masalah gizi itu apa saja. Nah, tadi sudah saya mention sebelumnya, salah satu masalah gizi yang ada di Indonesia itu adalah nutrient deficiency, yaitu kekurangan zat gizi mikro. Ya, ada asam folat, ya, di mana kekurangan asam folat ini juga terjadi banyak pada saat pranikah, ya, remaja, kemudian pada saat maternal atau pada saat hamil. Banyak sekali terjadi kekurangan dan ini juga dikaitkan dengan kematian karena penyakit jantung ya, jadi 1 dari 10 orang dewasa. Kemudian defisiensi iodin atau iodium, ya ini juga terjadi di ibu hamil, kemudian mengarahkan juga ke retardasi ya atau kegagalan mental juga IQ ya bisa menurun sebanyak 15 poin. Kemudian ada zat besi ya, ini terutama pada perempuan yang memang setiap bulannya menstruasi, meningkatkan juga ya resiko kematian pada ibu hamil karena perdarahan, kemudian pada anak juga ya, dan menurunkan kapasitas produktivitas ya karena anemia. Jadi kalau anemia kan tidak produktif ya, ada 5L. Kemudian beresiko juga terjadi kerusakan ya perkembangan mental. Kemudian ada vitamin A, ini kaitannya dengan anak prematur, kematian anak prematur dan juga sistem imun yang rendah. Dan kemudian ada zinc, ya ini bisa juga sebagai pencegahan terjadinya insiden atau ya kejadian dari diare atau mengobati diare. Ya, zinc juga kaitannya dengan ISPA, infeksi saluran pernafasan atas
ya, dan juga keseluruhan dari mortalitas anak atau kematian anak. Nah, jadi 1, 2, 3, 4, 5 zat gizi mikro ini yang paling sering ditemukan terjadi kekurangan, ya, terutama pada ibu hamil, ya, pada siklus kehidupan, ya, mulai dari ibu hamil, ya, anak melahirkan, kemudian anak sekolah, remaja, dewasa, lansia, itu sangat berisiko mengalami kekurangan zat gizi mikro. Nah, adapun upaya ya untuk mengatasi kekurangan dari kekurangan zat gizi mikro ini. Ya, jadi ada 4 ranah yang berhak ya terhadap upaya itu. Yang pertama yaitu dietary diversity atau konsumsi keragaman makanan yang beragam. Nah, ini sangat relevan dengan pedoman kita ya sebagai kalian nanti calon ahli gizi, yaitu pedoman gizi seimbang. Salah satunya itu ada isi piringku, di mana isi piringku itu sudah termasuk lauk pauk, sumber karbohidrat, vitamin, mineral ya. Jadi lengkap dan juga balance atau seimbang. Nah, dengan kita mengkonsumsi makanan yang seimbang yang terdiri dari semua komponen pangan, bisa mencegah kita terjadi kekurangan zat gizi mikro. Ya. Nah, ini adalah upaya pertama yang bisa kita lakukan untuk mencegah itu. Ya. Karena kita ranah gizi gitu ya, jadi prioritas pertama dalam menangani masalah gizi yaitu kita lihat dari makanannya. Ya. Jadi harus terpenuhi dulu dari makanannya. Nah, kalau tidak terpenuhi, maka kita juga bisa berupaya dengan menambah suplementasi di sini, ya, atau taking a vitamin tablet. Ya. Suplementasi di mana ini ranahnya dokter atau farmasis, ya, apoteker untuk berupaya menambahkan suplemen gitu ya di hariannya. Nah, sebagai ahli gizi juga kita tidak harus menolak gitu ya untuk menambahkan suplementasi. Tapi karena kita memang orang gizi, jadi harus berpedoman dulu kepada apa yang dimakan ya, makanan real foodnya atau yang aslinya gitu. Nah, ketika tidak bisa dipenuhi dari real foodnya, baru kita bisa beralih ke suplementasi ya. Kemudian di ranah pertanian itu ada namanya biofortifikasi, yaitu upaya jadi pada saat sebelum dipanen atau pada saat penanaman semua kondisi pertanian ya baik itu nutrisinya, airnya, pupuknya dan lain-lainnya itu sangat dijaga dengan baik sehingga nanti menghasilkan pangan yang sangat berkualitas dan berkuantitas dari zat gizinya gitu ya. Jadi dimulai dari penanaman. Kemudian ada food fortification. Nah, ini penambahan zat gizi ke dalam makanan. Nantinya akan kita bahas lebih lanjut karena terkait dengan topik nutrifikasi ya. Jadi keempat cara inilah bisa kalian suggest atau rekomendasikan bagi seorang yang mengalami kekurangan zat gizi mikro. Nah, adapun strategi to overcome malnutrition, jadi sudah lama ya di tahun 1938 oleh FDA, Food and Drug Administration atau BPOM-nya luar negeri ya, dunia, mengeluarkan standar untuk menambahkan sejumlah nutrisi ke dalam bahan pangan. Nah, itu nama istilahnya nutrifikasi. Ya, bisa ditambahkan satu atau lebih nutrisi ke dalam suatu produk pangan tersebut ya, sehingga dapat meningkatkan nilai suatu produk pangan. Itu namanya nutrifikasi. Tujuannya apa ya? Yang pastinya tujuan utamanya adalah untuk mengatasi
masalah atau masalah kekurangan zat gizi, terutama zat gizi mikro ya. Kemudian bisa juga meningkatkan status gizi masyarakat atau populasi, dan juga bisa sebagai kelebihan produk. Ya, jadi sebagai nilai tambah dari suatu produk tersebut. Oke, di sini nanti bisa kalian zoom lebih dekat ya. Bisa di zoom in. Yang intinya di sini adalah cerita di mana setiap negara itu pernah melakukan fortifikasi makanan, ya, atau penambahan zat gizi ke dalam bahan makanan. Contohnya Egypt ya, ditambahkan iron and folic acid ditambahkan ke dalam roti khas mereka ya. South Africa, folic acid ke dalam tepung gandum dan juga makanan yang berbasis jagung ya. Kemudian nanti ada bagi United States ya, iodine atau yodium yang ditambahkan ke dalam garam. Kemudian ada juga niacin ya, B3 yang ditambahkan ke dalam fortified bread ya, jadi ke dalam roti juga. Nah, ini merupakan upaya-upaya negara agar mengatasi masalah kekurangan zat gizi tertentu ya yang terjadi di negaranya masing-masing. Nah, ini ada 5 tipe nutrifikasi yang akan kita bahas satu persatu. Jadi yang pertama ada restorasi. Ya, jadi restorasi itu mengembalikan suatu zat gizi tertentu ke jumlah atau konsentrasi yang sama. Karena adanya kerusakan atau penurunan zat gizi selama proses pengolahan. Ya, jadi intinya mengembalikan zat gizi tertentu sesuai dengan atau setara dengan bahan asalnya. Contohnya ya, yang pertama, jadi tidak semua zat gizi harus dikembalikan sesuai dengan bahan asalnya ya, tetapi zat gizi yang paling menonjol atau ciri khas utamanya. Contohnya jus jeruk. Ya, jeruk kan star of vitaminnya kan vitamin C. Ya, sehingga kita tolak ukurnya vitamin C harus kandungannya atau kadarnya itu harus setara dengan pangan aslinya. Karena kan di sini pasti banyak pengolahan ya, ada pengolahan minimal sekedar memotong dan mencuci itu juga kan sudah menghilangkan kadar vitamin C ya, terutama vitamin yang larut air, sehingga harus dikembalikan ke pangan ke kadar pangan asalnya ya. Baik, begitu pun juga dengan vitamin B dan Fe ya untuk terigu. Kemudian di sini ada fortifikasi. Ya, ini sudah kita sebut-sebut ya dari awal, yaitu menambahkan satu atau lebih zat gizi ke dalam produk pangan tersebut ya. Sehingga di sini bisa saja menjadi sumber atau bisa menjadi bisa diklaim sebagai kaya akan nutrisi. Karena pada dasarnya ini fortifikasi yaitu penambahan. Ya, kalau penambahan kan berarti akan lebih banyak ya. Sehingga di sini bisa juga diklaim ya, ketika memenuhi persyaratan yang bisa diklaim sebagai sumber zat gizi kah, atau kaya zat gizi atau tinggi zat gizi ya, sesuai dengan seberapa banyak yang ditambahkan. Jadi ini cara yang paling praktis ya untuk menurunkan resiko defisiensi. Contohnya di Indonesia sendiri ya, dulu sangat banyak kejadian penyakit gondok sehingga pemerintah berupaya untuk melakukan fortifikasi atau penambahan. Karena gondok ini terjadi karena kekurangan yodium, berarti harus ditambahkan yodium. Ya. Nah, pemerintah memilih garam. Nah, pemilihan garam atau bentuk pangannya juga itu tidak sembarangan ya. Jadi ada pertimbangan tertentu. Sehingga sampai dari dulu sampai sekarang garam yang beredar itu wajib atau mandatori harus difortifikasi dengan yodium dalam bentuk KiO3. Ya, nanti dicari ya KiO3 itu apa.
Jadi dengan jumlah atau konsentrasi tertentu. Ya, kalau kalian ingin iseng nih mau coba tes garam kalian di rumah, kalian beli kit tesnya, misalnya di Shopee belinya. Cukup mahal ya kalau tidak salah, tapi itu bisa melihat secara kualitatif apakah garam yang ada di dapur kalian itu mengandung iodium atau tidak. Ditandai dengan garam yang ditetesi kit itu bisa berubah warna menjadi ungu. Ya, semakin pekat berarti konsentrasinya semakin tinggi. Nah, kemudian juga bisa juga fortifikasi ini sebagai kelebihan produk. Ya, seperti penambahan asam folat pada susu ibu hamil. Ya, susu kan kandungan asam folatnya sedikit ya, tetapi ini karena untuk ibu hamil yang memang memerlukan asam folat lebih dari orang pada umumnya, sehingga ditambahkanlah asam folat dan menjadi kelebihan suatu produk itu. Ya, selain itu juga bisa menjadi tujuan teknis, yaitu untuk melindungi atau mencegah oksidasi, sehingga ditambahkan vitamin C sebagai antioksidannya dan dapat memperpanjang umur simpannya. Kemudian pengkayaan ya. Nah, ini pengkayaan atau bahasa Inggrisnya enrichment. Jadi penambahan zat gizi tertentu ke dalam produk pangan untuk memenuhi standar identitas produk yang sudah diatur ya di dalam perundang-undangan. Ya, kalau Indonesia berarti BPOM. Nah, standar ini harus wajib dipenuhi ya. Contohnya kita ingin membuat susu untuk umur 1-3 tahun. Setelah kita analisis zat gizinya ternyata hanya memenuhi, misalkan vitamin A-nya itu hanya 300 RE, retinol ester. Ya, berarti kan tidak sesuai dengan standar yang dipenuhi. Ya, sehingga kita perlu melakukan pengkayaan atau enrichment dari vitamin A tersebut sehingga bisa minimal memenuhi 400 RE tadi. Ya. Ini untuk pengkayaan. Kemudian ada pun standarisasi ya. Penambahan zat gizi tertentu ke dalam produk pangan untuk mengurangi variasi komposisi gizi. Ya, jadi ini karena adanya variasi komposisi gizi pada suatu bahan baku, mungkin dikarenakan musim ya, sehingga kandungan zat gizinya berbeda, sehingga tidak dapat memenuhi janji yang sudah ditulis di kemasan. Ya, di kemasan kan ada informasi nilai gizi ya sudah tertera. Ya, misalkan minuman kaleng jus, minuman kaleng jeruk ya. Di situ sudah tertulis bahwa vitamin C-nya sekian persen atau sekian miligram. Nah, ketika kita membuat jusnya lagi di batch selanjutnya misalnya hanya bisa memenuhi 80% dari apa yang sudah dijanjikan. Nah, itu kan tidak terstandar. Artinya di sini perlu ditambahkan lagi supaya apa yang ditulis di kemasan sebelumnya itu pangan itu akan sesuai dengan apa yang diolah gitu ya, dimasak di si jus sirupnya tadi gitu. Jadi harus sama. Terkadang kan batch per batch ya. Kalau misalkan udah skala besar ya, batch 1, batch 2, batch 3 itu kan terkadang kan akan berbeda pasti ya zat gizinya. Jadi kita harus kontrol itu ya, dan harus sama atau sesuai dengan janji yang sudah kita tulis di kemasan. Kemudian ini substitusi ya, penambahan zat gizi tertentu ke dalam produk pangan yang dibuat menyerupai atau pengganti produk pangan aslinya. Nah, ini merupakan produk pangan alternatif ya. Jadi contohnya misalkan susu kedelai sebagai substitusi atau pengganti dari susu sapi. Nah, susu sapi kan zat gizi pencirinya, jadi tidak semua zat gizi harus disamakan gitu ya. Yang pencirinya saja. Susu sapi pencirinya apa? Kalsium ya.
susu sapi itu tinggi kalsium, sedangkan susu kedelai itu rendah kalsium. Sehingga untuk menyerupai dan bisa menggantikan susu sapi, maka susu kedelai ini akan ditambahkan kadar kalsiumnya sehingga mirip dengan susu sapi. Karena di sini judulnya ya substitusi, pengganti. Jadi setidaknya zat gizi pencirinya itu harus sama kadarnya. Kemudian contoh lain misalkan margarin merupakan substitusi dari mentega. Nah, komponen atau zat gizi pencirinya apa kalau margarin dan mentega? Kalau mentega, misalkan kandungan vitamin A-nya. Nah, ini harus si margarin ini harus menyesuaikan nih, harus setara vitamin A-nya dengan mentega agar bisa dikatakan substitusi. Begitupun juga dengan beras analog atau beras tiruan ya, yang menyerupai beras dari padi, bisa dari jagung, ubi. Ya, itu harus menyerupai zat gizi penciri dari si beras padinya. Nah, adapun prinsip dari nutrifikasi, yang pertama yang pasti harus aman, karena ini prinsipnya dikonsumsi secara bebas, artinya tidak ada batasan, tidak ada dosis gitu ya. Jadi harus aman, karena nutrifikasi ini adalah makanan ya, bukan suplemen. Jadi tidak ada batasan gitu ya. Kemudian efektif, artinya zat gizi yang ditambahkan ke dalam makanan nantinya itu akan berdampak pada mengatasi latar belakang masalah dilakukannya notifikasi. Jadi harus efektif mengatasi masalah dan juga menguntungkan ya, sehingga nanti di jangka panjang dapat memperbaiki status gizi. Dan yang pastinya harus sesuai dengan regulasi pangan yang berlaku yang diatur oleh BPOM. Kalau dari kodeks ini hampir sama ya, aturan pangan di dunia bisa ditambahkan dalam jumlah yang cukup, tapi tidak lebih dan juga tidak kurang. Jadi harus sesuai dengan tujuan nutrifikasi. Kemudian tidak menyebabkan efek yang merugikan terhadap metabolisme nutrisi yang lain. Jadi diharapkan tidak ada interaksi yang antagonis, artinya saling bertolak belakang ya terhadap zat gizi yang lainnya atau pada saat metabolisme. Kemudian nutrisi atau zat gizi yang ditambahkan harus cukup stabil karena sifat dari setiap zat gizi itu berbeda ya, ada yang tahan panas, tahan cahaya, oksigen dan lain-lain. Jadi harus tahu karakteristik dari zat gizi yang akan ditambahkan. Nah, kemudian nutrisi yang ditambahkan memiliki ketersediaan yang tinggi, artinya bisa diserap dengan mudah ya di dalam tubuh. Kemudian tidak merubah karakteristik produk. Nah, ini juga sulit-sulit gampang gitu ya, karena tadi harus tahu karakteristik vitamin dan mineral atau zat gizi lain yang akan ditambahkan agar tidak merubah karakteristik produk, baik itu dari rasa, tekstur, warna, ya, penampilan dan lain-lain itu tidak berubah. Kemudian pertimbangan juga biaya produksi, ya, mengontrol nutrisi dan tidak menyebabkan kesalahpahaman konsumen, yang artinya jangan salah paham bahwa kita menambahkan zat kimia gitu ya. Kemudian ada guidelines-nya. Jadi ada syaratnya gitu ya. Zat gizi yang harus ditambahkan itu adalah zat gizi yang tidak cukup dikonsumsi oleh masyarakat, ya, sebagian masyarakat. Kalau sudah cukup ya ngapain kita melakukan nutrifikasi gitu ya. Kemudian produk yang difortifikasi ya harus yang dikonsumsi sebagian besar masyarakat. Ya, jadi kalau nutrifikasi itu ada 2 komponen, ada zat gizi yang
akan ditambahkan, itu namanya fortifikan, dan ada produk yang akan ditambahkan fortifikan tadi, itu namanya food vehicle. Jadi food vehicle-nya harus dikonsumsi minimal ya sebagian besar masyarakat, ya, supaya efektif. Kemudian kelebihan asupan zat gizi juga tidak menyebabkan dampak negatif karena ini makanan gitu ya, bukan obat, bukan suplementasi, dan juga mempertimbangkan biaya produksi. Nah, ini adalah zat gizi yang sering atau bisa ditambahkan ya. Nah, tadi namanya kalau zat gizinya itu sebutannya fortifikan. Kalau food vehicle adalah makanan yang akan ditambahkan zat gizi itu. Ya, ini ada contoh-contohnya. Misalkan kalau yodium, cocoknya dimasukkan ke dalam pangan apa sih? Ya garam, apa nih namanya, roti, air. Ya, kalau zat besi bagaimana? Oh, bisa tepung, gandum, ini beras, garam, susu dan lain-lainnya. Ya, jadi harus disesuaikan dengan karakteristik zat gizi dan juga food vehicle-nya. Jadi tidak sembarangan. Kemudian tadi ya kalau di Indonesia sendiri fortifikasi yang mandatori atau wajib dilakukan oleh semua perusahaan atau industri itu yang pertama ada garam yang difortifikasi dengan yodium dalam bentuk KiO3. Kemudian ada juga tepung terigu yang ditambahkan atau difortifikasi dengan zat besi. Ya, karena tadi zat besi juga kekurangan nih di Indonesia. Nah, jadi zat gizi yang ditambahkan itu harus bisa mencukupi kebutuhan zat gizi ya, ditandai dengan angka kecukupan gizi, persentasenya seperti apa gitu ya. Nah, tadi saya bilang ya untuk penentuan zat gizinya juga itu harus yang stabil. Ya, harus yang stabil sehingga ya zat gizi yang ditambahkan itu akan tetap atau tidak berbeda jauh dengan produk akhirnya. Kadang kan ada kondisi vitamin yang tidak tahan terhadap panas, cahaya, oksidasi, perubahan pH, dan juga bisa saja berinteraksi dengan komponen lainnya ya. Apakah itu menghambat penyerapan zat gizi lainnya ya, atau interaksinya sinergis atau antagonis, itu harus diperhatikan. Ya, ini ada stabilitas nutrisi juga. Ada teknologinya ya. Kalau misalkan untuk mencegah kehilangan ya, ataupun nih food industry attacks. Nah, ini bisa dikompensasi ya dengan menambahkan tadi ya, menambahkan zat gizi yang hilang atau restorasi tadi ya. Nah, ada pun teknologi lain ya untuk bisa mencegah, karena tadi vitamin, mineral atau zat gizi yang ingin fortifikan yang ingin ditambahkan itu dia sensitif ya. Jadi kita bisa mengaplikasikannya dengan teknologi microencapsulation. Ya, jadi intinya fortifikan yang akan kita tambahkan itu kita selubungi dulu. Kita lapisi ya, kita enkapsulasi dengan salut yang berukuran mikron ya atau yang sangat kecil ya, sehingga nanti pada saat ditambahkan ke dalam food vehicle-nya dia tidak bereaksi satu sama lain dan tetap utuh vitamin dan mineralnya. Oke, kemudian klaim ya. Jadi karena kaitannya dengan food fortifikasi, penambahan zat gizi, jadi bisa saja pangan tersebut itu dapat diklaim sebagai sumber zat gizi kah, ya, nih atau tinggi vitamin kah, sumber mineral kah, ya, atau yang lainnya, ya. Tetapi harus
disesuaikan juga dengan persyaratannya. Ya, di sini ada persyaratannya harus terpenuhi minimalnya ya. Jadi persyaratan tidak kurang dari sekian gitu. Ini juga sudah kalian dapatkan ya di dasar ilmu gizi, jadi tidak saya jelaskan kembali tentang klaim. Nah, ini pertanyaannya ya. Kalau kalian lihat tadi di persyaratan klaim ya, untuk gula, kira-kira bisa diklaim sebagai rendah gula ketika kadar gulanya berapa. Nanti kalian cek ya, persyaratan di tabelnya. Kalau tidak salah itu 2,5 gram per 100 ml minuman dalam bentuk cair ya. Bisa kalau kurang dari 2,5 bisa diklaim sebagai rendah gula ya. Jadi misalkan 250 ml teh itu sama dengan 10 gram gula, berarti 1 ml-nya terdapat 0,04 gram gula ya. Nah, jika tadi persyaratannya itu dilihatnya dari 100 ml, berarti tinggal dikali 100. Berarti ada 4 gram per 100 ml. Ya, nanti kalian jawab ini. Apakah bisa diklaim rendah gula minumannya atau tidak? Nah, ini juga ya, ini terkait dengan klaim Nutrif Benecol proven to reduce kolesterol. Nah, ini benar tidak ya dapat menurunkan kolesterol. Jadi harus diteliti dulu isinya atau komponen yang dapat menyebabkan penurunan kolesterol itu. Oke, baik. Sampai sini ada pertanyaan. Kalau misalkan ada pertanyaan, silakan ditulis terlebih dahulu dan nanti kita akan diskusikan di pertemuan selanjutnya. Ya, jadi di Indonesia sendiri sebenarnya mungkin hampir semua produk kemasan itu sudah dilakukan nutrifikasi ya. Baik itu restorasi, pengembalian zat gizi, fortifikasi ya penambahan ataupun pengkayaan ya atau enrichment. Jadi sudah ditambahkan zat gizi tertentu. Tapi memang ada yang sifatnya mandatori atau wajib, ada yang juga tidak wajib. Kalau yang wajib sampai sekarang sih ada 2 ya. Tadi ada yang garam, kemudian tepung ya yang ditambahkan zat besi. Nah, kalau minyak itu juga difortifikasi vitamin A, namun margarin juga ya, namun sifatnya tidak mandatori atau tidak wajib ya. Jadi tergantung kemampuan dan kemauan dari industri minyak goreng tadi. Baik, kalau tidak ada pertanyaan, silakan dibaca kembali materinya dan diekspor kembali bacaan-bacaan di internet kah, di Google kah, atau buku elektronik yang sudah saya berikan. Saya tutup perkuliahannya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.